この番組は角川書店とご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas komponen kondisi fisik apa saja yang terkandung dalam permainan bulu tangkis. Pertama, jika kita lihat dari gerakan bulu tangkis, pertama tentu kita akan melatih itu latihan kelincahan, stamina juga, daya tahan dan strike juga. Ditambah lagi salah satunya itu kelenturan otot kaki. Kita akan coba, bisa dilihat pada video-video yang bisa ditampilkan atau yang ditayangkan berikut ini. Oke, sudah diperhatikan bagaimana bentuk videonya. Tentu kita banyak latih itu adalah kekuatan otot tungkai. Lebih cenderung kita akan melatih kekuatan otot tungkai. Dan sebagian itu kekuatan kita akan melatih shoulder. Shoulder berarti ini kita akan melatih kelentukannya juga. Dan jangan lupa kita akan melatih juga koordinasi. Koordinasi mata sama tangan. Mata sama kaki. Latihan pertama, pada latihan pertama jangan lupa kita sebelum latihan kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Pemanasan hitungan seperti biasa. Inti dari prinsip pemanasan itu adalah sebagai memanaskan tubuh kita. Inti dari pemanasan adalah sebagai untuk memanaskan tubuh kita, bukan menghabiskan tenaga kita. Jadi tolong diperhatikan, kalau tujuan latihan kita untuk latihan bulu tangkis, maka untuk pemanasan jangan terkuras energi kita saat melakukan pemanasan, sehingga nanti saat kita bermain bulu tangkisnya otomatis tenaga kita habis dan juga semangat kita juga akan lebih berkurang. Kita lakukan peregangan seperti biasa. Setelah peregangan kita bisa latihan pelemasan. Sudah pelemasan kita bisa jogging. Ini yang sering terjadi kesalahan pada saat jogging. Jogging dengan bangganya bisa 10 putaran, 20 putaran, tapi tujuan latihan kita adalah bulu tangkis, itu tidak seperti itu. Jogging cukuplah sebatas jogging, mungkin 1 putaran atau 2 putaran, sampai badan kita panas. Baru kita masuk ke latihan pemanasan menggunakan alat. Karena saya di sini tidak bisa menggunakan alat, karena alat saya tidak ada, maka saya contohkan ibaratnya ini adalah batnya atau bulu pemukulnya, pemukul raketnya. Jadi anggap sajalah tangan saya nanti adalah sebagai perpanjangan tangan saya, itu raketnya. Kita mulai dulu latihan otot tungkai. Bisa menggunakan latihan seperti ini. Long split. Ini melatihnya nanti untuk saat kita menjemput bola yang lebih rendah atau lebih mencukam. Itu pertama, latihan kaki bisa juga menyamping. Bisa juga menyamping, latihan menyamping. Itu untuk gerakan awal. Ini perhatikan, contohnya di depan saya ada garis lurus. Jadi dua kakinya melintang di sana. Lakukan step sesuai dengan arah garis. Jika arah garisnya ada sebelah kanan, maka berarti step juga ke bagian kanan. Kiri, kanan. Ikuti kemana arah garisnya. Itu gunanya untuk apa? Fungsinya untuk apa? Itu sebagai kita menghafal bagaimana jarak dari bilik A ke bilik B. Harus ada jaraknya. Kita harus tahu jaraknya berapa langkah kiri, berapa langkah kanan. Jadi jangan sampai jika bolanya, kalau arahnya itu lebih ke out, keluar, tapi kita tidak hafal dengan area lapangan, otomatis kita akan menerima bolanya. Padahal kita bisa melepas bolanya agar poin untuk kita. Selanjutnya kita kombinasi lagi. Itu baru latihan kaki. Kita masukkan dengan memakai alat. Anggap saja tangan saya ini adalah pegangan raketnya. Jadi kita ambil posisi. Anggaplah posisi saya di sini. Jadi urutan gerakannya itu ke kanan, ke kiri, ke belakang. Ke kanan, ke kiri, ke belakang. Cukup 3 gerakan itu dulu.
Pada awal-awal mungkin kita menghafal gerakannya dulu. Ke kanan, ke kiri, ke belakang. Ke kanan, ke kiri, dan ke belakang. Oke. Bisa coba-coba di rumah. Untuk pengulangan bisa lakukan 3 kali pengulangan. Gerakan kedua. Ini hampir sama. Gerakannya cuma ke kanan dan ke kiri. Ke kanan dan ke kiri. Perhatikan. Anggap ini adalah pegangan raket kita. Kita standby seperti ini. Bolanya ke kanan, kita ke kanan. Bolanya ke kiri, kita ke kiri. Bola kanan, kita ke kanan. Bolanya ke kiri, kita ke kiri. Itu contoh gerakan kedua. Yang pertama, seperti huruf Y. Yang kedua, step kiri, step kanan. Dan untuk pemilihan kaki, ini juga perlu diingat-ingat dan perlu juga dipraktekkan. Untuk pemilihan kaki, jika kita memegang raketnya dengan tangan kanan, kaki kanan selalu di depan. Bukan slogannya Yamaha ya. Jika kita memegang raket dengan tangan kanan, kaki yang berada di depan harus kaki kanan. Kita memegang raket tangan kanan, kaki depan, kaki kanan. Megang raket tangan kanan, kaki depan, kaki kanan. Tidak sebaliknya. Seperti ini. Jika tangan kanan, jangan kaki kiri yang di depan. Karena pertama, jangkauan raketnya lebih pendek. Kalau kita seperti ini, bisa lebih jauh. Mungkin ya, seperti ini bisa lebih jauh. Tapi otomatis saat kita berbalik, bisa-bisa kita mati langkah. Atau tidak bisa melanjutkan gerakan yang selanjutnya. Bentuk latihan ketiga, bisa depan, belakang, depan, belakang. Depan otomatis kita step ke depan, kita ke belakang, maju lagi, step ke depan, lalu kita ke belakang. Gerakannya simpel, tidak susah, tapi saat dilakukan ini menguras tenaga. Itu termasuk latihan kelincahan, jadi kita harus menguasai semua bagian lapangan, baik itu bilik kanan, bilik kiri, bilik kanan bagian depan ya, bilik kiri bagian depan, bilik kanan bagian samping, bilik kiri bagian samping, bilik kanan bagian belakang, bilik kiri bagian belakang, bagian depan kita dan bagian belakang kita. Permainan ganda harus sering berlatih menggunakan pasangan kalian. Kenapa harus berlatih menggunakan pasangan? Chemistry-nya, kecocokan gerakannya. Gak mungkin. Contohnya seperti ini saat kita bermain ganda. Teman kita di depan, kita juga maju ke depan. Tentu tidak cocok. Kita harus mengisi ruang yang kosong. Biar lawan tidak melihat celah atau peluang untuk mencetak angka. Contohnya seperti ini. Teman saya itu berada di depan, bilik kanan depan. Tapi saya malah berada di bagian belakang dia. Otomatis di bagian kiri itu terdapat ruang kosong bisa lawan untuk mencetak angka. Karena nanti kita akan lebih terkuras tenaganya untuk step kiri, step kanan. Untuk koordinasi mata kaki, untuk koordinasi mata dan tangan juga, ini juga coba dibantu sama teman yang lainnya. Teman yang di seberang net itu melakukan bola cepat, bola keras, atau kita sebut itu smash. Bagaimana reaksi kita? Makanya mata harus bisa melihat koknya dengan benar. Arah mana dia? Kanan kita. Berarti koordinasi mata dengan kaki harus cepat ke kanan. Saat mau mendekat koknya, koordinasi mata tangan harus bisa untuk memukulnya. Untuk latihan koordinasi seperti itu. Lebih cenderung untuk melatih fisiknya. Apalagi kita kalau bulu tangkis itu, satu babak itu ada 21 poin. Tentu stamina itu ditanya. Seberapa kuat stamina kita untuk menahan dalam satu babak. Kalau dijelaskan, diterangkan seperti ini, mungkin akan bingung. Jadi, makanya olahraga lebih banyak prakteknya. Biar kognitifnya sama psikomotornya itu berjalan dengan searah. Jangan lupa coba-coba di rumah. Mungkin ada raket di rumah. Coba-coba dilatih. Itu permainan bulu tangkisnya. Jika kalian hobi berbulu tangkis,
hobi bermain bulu tangkis, lanjutkan hobi kalian. Dan raih prestasi dengan menggunakan nama kalian sendiri melalui cabang olahraga bulu tangkis. Mungkin hanya sampai di situ. Salam olahraga. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes